Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NPM 022722111173. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hairun. Sini saya akan mereview satu jurnal hermeneutika dengan judul Kisah Kabil dan Habil dalam Al-Quran, Telaah Hermeneutis. Sebelum kita membahas jurnalnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hermeneutika. Hermeneutika adalah cabang ilmu humaniora yang berkaitan dengan teori dan praktik interpretasi, terutama terkait dengan pemahaman teks. Ini melibatkan eksplorasi tentang bagaimana kita memahami, menafsirkan, dan memberi makna pada teks-teks budaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks sastra, filosofis, agama, hukum, dan sejarah. Hermeneutika mencakup berbagai pendekatan dan metode interpretatif, mulai dari analisis linguistik dan kontekstual hingga pertimbangan hermeneutika fenomenologis dan hermeneutika kritis. Selain itu, hermeneutika juga mempertimbangkan peran pembaca atau interpreter dalam proses interpretasi, mengakui bahwa pemahaman teks tidak hanya didasarkan pada teks itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan pengalaman individu. Jurnal yang saya ambil berjudul Kisah Kabil dan Habil dalam Al-Quran, Telaah Hermeneutis. Motivasi peneliti mengambil penelitian ini adalah kajian ini dilakukan dengan 3 alasan. Yang pertama, penulis ingin mengangkat kembali kajian kisah dalam Al-Quran yang dianggap telah final, sehingga belakangan sepi peminat bila dibanding dengan kajian ayat-ayat sosial kemasyarakatan dan hukum. Yang kedua, penulis hendak merekonstruksi pemahaman terhadap kisah tersebut yang selama ini hanya dipahami sebagai kisah orang-orang terdahulu dalam lingkup waktu dan tempat tertentu, dan untuk itulah cukup diyakini kebenarannya saja, padahal yang ditunjukkan kisah bukanlah semata-mata unsur benar atau tidaknya, melainkan pesan-pesan terdalamnya. Yang ketiga, alasan metodologis, di mana kajian tentang kisah terdahulu lebih banyak dilakukan dengan pendekatan historis sehingga tidak lagi memperhatikan nilai-nilai universalnya. Penghilangan nyawa merupakan tindak anti kemanusiaan. Al-Quran memotret tindakan tersebut dalam kisah Bani Adam. Dalam tafsir disebut bernama Kabil dan Habil. Secara literal, kisah tersebut menceritakan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Kabil terhadap Habil, adiknya. Alasannya adalah ketika keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah, dan hanya kurban Habil yang diterima olehnya. Karena alasan itulah Habil. Kisah ini secara substansi sangatlah menarik. Bahkan Ali Syariati dalam On the Sociology of Islam menaruh perhatian tentang kisah Kabil dan Habil dalam diskursus filsafat sejarah. Menurutnya, sejarah adalah realitas, dan seperti manusia, sejarah berawal dari kontradiksi. Kabil dan Habil adalah manusia yang manusiawi dan fitri, tetapi keduanya terlibat pertentangan. Satu manusia menghilangkan manusia lainnya, dan dari sanalah sejarah umat manusia berasal, yakni dari pertentangan ekonomi dan dominasi kelas yang direpresentasikan oleh keduanya ketika mempersembahkan kurban. Penafsiran Ali Syariati tersebut sangat tepat dan sesuai jika dilihat dari kacamata sosiologi, mengingat di masyarakat selalu ada pertentangan kelas antara penguasa dan yang dikuasai, yang akan terus berlangsung sepanjang zaman. Akan tetapi, penafsiran yang demikian terbatas di sudut sosiologi semata dan mengabaikan aspek-aspek lain. Dengan kacamata sosiologinya, Ali Syariati terhenti pada motif-motif sosial yang ada di balik
yang ada di balik terjadinya kisah penghilangan nyawa tersebut. Selain itu, sosiologi tidak mengkaji bagaimana dan dalam rangka apa teks kisah itu muncul yang melibatkan aspek bahasa, konteks, dan sebagainya. Kisah pembunuhan Habil dan Kabil telah banyak dikaji, misalnya oleh Ibnu Katsir, Bayi Arifin, Salah Al-Khalidi. Karya ketiganya berupa buku yang memaparkan kisah-kisah Al-Quran secara keseluruhan. Karena memaparkan, maka sifatnya sebatas menyajikan data tentang kisah-kisah tersebut tanpa terkecuali. Kisah pembunuhan dilakukan Kabil terhadap Habil. Karya lain misalnya artikel yang ditulis oleh Ahmad. Dalam tulisannya ia menguraikan penafsiran seorang ulama bernama Mutawali Al-Syarawi tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 5, di mana menyangkut kisah Kabil dan Habil. Tetapi karena metode yang digunakan adalah metode tahlili, maka hasil penafsirannya hampir-hampir serupa dengan tafsir At-Tabari maupun Al-Qurtubi. Sebagai sebuah teori interpretasi, hermeneutika dan tafsir sama-sama berupaya memahami teks untuk menjangkau apa yang dimaksud teks tersebut. Sebab teks lahir tidak dalam ruang yang hampa budaya, tetapi untuk menemukan makna yang relevan. Hermeneutika melampaui lebih jauh cara kerja tafsir. Karena hermeneutika menawarkan cara memahami teks yang holistik dan mampu memproduksi penafsiran yang lebih progresif, maka hermeneutika kemudian banyak diminati para intelektual muslim kontemporer untuk membantu memahami teks Al-Quran. Kisah tentang penghilangan nyawa yang bertindak dilakukan oleh Kabil terhadap Habil dalam Al-Quran diredaksikan dalam 5 ayat. Rangkaian kisah tersebut seluruhnya tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Maidah termasuk surat Madaniyah. Karakteristik surat Madaniyah selain turun di Madinah, inti dari ayat-ayatnya berbicara tentang syariat Islam yang lebih luas. Di dalam Al-Quran hanya ada 5 ayat yang menyebutkan istilah Bani Adam, salah satunya adalah kisah Kabil dan Habil. Selain digunakan untuk membahas kisah yang tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ini, semuanya terdapat dalam satu surah, yaitu Surah Al-A'raf. Secara ringkas, Quran Surah Al-Maidah ayat 5 membicarakan tentang konflik antara dua putra Adam, Kabil dan Habil, yang dimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kisah tersebut kepada orang-orang Yahudi. Kisah tersebut berawal dari Kabil dan Habil mempersembahkan kurban, tetapi hanya kurban Habil yang diterima. Kabil kemudian mengancam akan menghilangkan nyawa Habil. Jawaban Habil adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Katsir dikatakan bahwa ketika itu Nabi Adam hendak menikahkan satu anak laki-laki dari satu kelahiran dengan anak perempuan dari kelahiran yang lain, sebab Hawa selalu melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan setiap kali persalinan. Jadi Nabi Adam menjodohkan putra-putrinya secara silang. Ketika itu Kabil hendak dijodohkan dengan adik Habil, yaitu Labuda, sedangkan Habil dijodohkan dengan adik Kabil yang bernama Iklimah. Tetapi Kabil menolak dan hanya mau menikah dengan Iklimah, adiknya sendiri yang lebih cantik. Maka Nabi Adam memutuskan untuk menyuruh mereka mempersembahkan kurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak menikah dengan Iklimah. Maka Kabil yang merupakan seorang petani, ia mempersembahkan hasil kebunnya, tetapi ia justru memberikan tanaman yang buruk. Sementara itu Habil sebagai pengembala, ia mempersembahkan seekor kambing yang paling bagus dan besar. Kemudian persembahan yang diterima adalah yang berasal dari Habil.
Melihat hal itu, Kabil pun berkata, "Wahai Habil, aku akan..." Lalu Habil menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Ada beragam cerita mengenai bagaimana Kabil melakukan penghilangan nyawa terhadap adiknya. Dalam suatu riwayat, Kabil memukul kepala Habil dengan batu besar ketika Habil sedang tertidur. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Kabil memukul adiknya dengan sebuah besi. Adapun tempatnya, ada yang mengatakan di Gunung Kasiun, utara Damaskus. Ada pula yang mengatakan di sebuah padang rumput, ada juga di hutan. Beberapa riwayat itu bisa diterima dan tidak perlu dipertentangkan, sebab jika mau mencari kevalidan datanya, perlu melakukan jejak historis. Kemudian ketika Habil telah bahwa Kabil merasa menyesal atas perbuatannya yang sangat kejam. Ia juga tidak tahu bagaimana menyikapi jenazah adiknya tersebut. Kemudian ia kemana-mana memikul jenazah adiknya, sampai suatu ketika ia melihat 2 burung gagak berkelahi dan salah satunya mati. Selanjutnya, seekor gagak yang masih hidup itu menggali tanah dan menguburkan mayat gagak yang mati. Melihat hal itu, Kabil takjub sekaligus merasa sangat bodoh dibanding burung gagak yang bisa lebih dapat mengatasi persoalan mengubur jenazah dibanding dirinya. Setiap konflik pasti memiliki dinamika. Di antara dinamika konflik menurut Fisher adalah prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik. Jika konflik dalam kisah Kabil dan Habil dinamikakan, maka prakonfliknya adalah situasi yang membentuk konflik, yaitu tidak diterimanya persembahan kurban Kabil. Hal ini kemudian menimbulkan konfrontasi, yaitu Kabil mengancam akan Habil, sedangkan Habil membalas menasihatinya dengan perkataan yang baik. Pada akhirnya terjadilah krisis atau puncak konflik, yaitu penghilangan nyawa terhadap Habil. Akibatnya Habil terbunuh. Kemudian pada tahap pasca konflik, Kabil menyesal dan merugi. Tetapi kisah Kabil dan Habil di atas tidak hanya membicarakan tentang konflik, namun kisah tersebut sekaligus mengandung pesan-pesan untuk menyelesaikan konflik yang ada, terutama konflik antar individu atau interpersonal konflik. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal tadi adalah dengan teori horizon Verschmelzung yang diramu Hans-Georg Gadamer membuktikan bahwa hermeneutika dapat digunakan untuk mengungkap universalitas Al-Quran. Teks kisah Kabil dan Habil yang merefleksikan di masa lalu dengan analisis hermeneutika dapat dipetik pesan-pesan terdalamnya, sehingga teks tersebut menjadi risalah yang selalu baru dan objektif untuk masa kini dan masa mendatang. Idealnya, moral atau meaningful sense dari ayat tersebut adalah bahwa setiap manusia pasti memiliki konflik. Untuk mengatasinya, pertama ia harus berkepala dingin, tidak mudah tersulut isu, panik, emosi, dan konflik tersebut perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Kedua, bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Yang keempat, tidak sewenang-wenang atau menutup hati dan pikiran. Dan yang terakhir, berpikir jernih sebelum bertindak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.